dia takut, dia bilang gitu. Ya kalau takut masuk dan kunci kamar karena mami kan harus kerja, aku bilang. Ya udah kalau aku harus kerja keluar rumah, ya kamu harus masuk dan kunci karena saya kan harus cari uang. Hola netizen yang maha benar, Pinkan Mambo sedang menjadi sorotan netizen yang berbakti usai anaknya Michelle Ashley mengaku mendapat dari ayah tirinya, Steve Wantania. Setelah kasusnya mendapat sorotan, Pinkan Mambo akhirnya memberikan klarifikasi. Melalui siaran langsung TikTok di akun miliknya, Pinkan menyebut tidak mengetahui persis kejadiannya. Oleh sebab saat itu ia buru-buru mau keluar rumah untuk bekerja. Perihal yang diterima Michelle, Pinkan menyebut sang anak sebenarnya sudah mengadukan kepadanya. Namun saat itu kondisi Pinkan sedang sibuk. Ia hanya bisa memberi nasihat kepada Michelle untuk masuk ke kamar dan kunci pintunya. Pada live tersebut, Pinkan Mambo juga secara tidak langsung menggambarkan keraguan laporan sang anak atas tindakan tidak menyenangkan yang diterima oleh Michelle. Salah satu alasannya adalah karena pada saat itu setidaknya ada 5 ART di rumah, sehingga kejadian seharusnya tidak terjadi. Lebih lanjut, Pinkan Mambo juga sulit untuk membela Michelle ataupun membela suaminya, sebab saat itu ia sedang tidak berada di rumah, sehingga ia mengaku tidak memiliki bukti apapun untuk membela salah satunya. Kamar aku itu bukan beda itu ceritanya. Ya lemari baju itu, kalau itu aku nggak tahu, itu udah yang pertama-tama. Terus kejadian lagi tuh terakhirnya dia takut, dia bilang gitu. Ya kalau takut masuk dan kunci kamar karena mami kan harus kerja, aku bilang. Harus kerja keluar rumah. Ya udah kalau aku harus kerja keluar rumah, ya kamu harus masuk dan kunci karena saya kan harus cari uang. Nggak mungkin dong saya ngurusin hal gituan, anak saya mau makan apa, susunya segala macam. Saya kerja keluar rumah, beli baju, jual baju segala macam. Ya kunci kamar, pas saya pulang ngapain dia ada di kamar saya? Kalau logikanya kalau misalnya orang ketakutan ngapain ada di kamar aku? Dia bilang nggak ada mbak. Loh mbaknya banyak, mbaknya ada 5 waktu itu, banyak banget mbaknya. Mbak ada kemana mbaknya? Orang kecuali nggak ada mbak, nggak ada yang jagain anak kecil. Saya nggak tahu lah, saya bilang saya terserah Indonesia aja, saya serahin aja, saya juga nggak ada di tempat kok. Saya mau bela, yang bilang mau bela suami juga saya nggak tahu kejadiannya, mau bela Michelle juga nggak tahu kejadiannya. Ya bagaimana saya mau bela? Gitulah pokoknya. Jadi saya udah besarin dia, udah gedein dia, udah cari uang buat dia bisa gede. Ya itu nggak langsung gede anak itu dari kecil. Pinkan juga meminta kepada Michelle untuk tidak membunuh karakternya, sebab Michelle sempat menyebut Pinkan sebagai ibu yang jahat karena tidak percaya kepada anak sendiri. Oleh karena pengakuannya ini, Pinkan Mambo mendapat kritikan dari netizen yang budiman. Ia disebut kurang menganggap serius akan apa yang dialami oleh Michelle. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, dari kisah ini aku tuh mau kasih tahu kalau misalnya jadi orang tua tuh harus siap mental, siap finansial, segalanya harus siap, termasuk memberikan yang terbaik buat anak, menjadi pendengar yang baik buat anak. Ini urusannya udah jauh, Neng. Ini urusannya tuh si anak udah gak nyaman sama lelaki yang juga bukan bapaknya sendiri. Ya, zaman sekarang banyak juga tuh kasus sama ayah kandung. Apalagi bukan ayah kandung, iya, cerita anak perempuannya itu didengerin dan diuji. Kamu uji lah tuh laki-laki, kamu taruh ke CCTV atau apa supaya kamu yakin apa alasan kamu mempertahankan laki-laki yang senonoh dengan anak kamu, udah gak ada adabnya. Aduh. Terus kalau alasannya punya anak 5 harus kerja, iya kan kita sendiri yang mau punya anak 5. Kalau gak siap punya anak 5, berarti cari jalan keluarnya. Kemarin waktu gue lahiran sesar, di sebelah gue anaknya ada 3. Dokter nyaranin, Bu, steril aja ya, supaya ibu gak banyak lagi anaknya. Ya tapi kalau memang rezekinya kayak Gen Halilintar ya monggo, 11 anak hidup sejahtera ya monggo. Tapi Mbok ya logis kalau nggak sanggup. Ya aku aja punya anak cowok aja ya, itu juga takut
takut loh, apalagi kalau denger-denger hal-hal yang kayak gini. Dunia tuh udah error, jadi jangan sampai kita juga jadi tempat yang paling aman seharusnya untuk anak ikutan error. Ya wajar kalau misal itu pergi dari rumah. Ya gue juga kalau kayak gitu bukan lagi bukannya kunci diri di kamar lagi ya, tapi kabur. Udah paling bener waktu itu misal ngelapor polisi. Dah pokoknya sekarang Bu Pinkan coba direnungin baik-baik. Tuh banyak juga tuh Viti bilang anak modelan begitu. Anak itu tergantung bagaimana parenting orang tuanya ya. Jadi bukan anak modelan begitu. Lihat lagi modelan emaknya gimana ngajarinnya. Oke, nggak ada orang tua yang gagal, nggak ada anak yang gagal kalau sama-sama mau memperbaiki keadaan. Gua mau menanggapi kasusnya Pinkan Mambo dan anaknya Michelle Ashley. Ini adalah salah satu bukti dari banyaknya kasus parenting yang gagal. Lu menjadi orang tua kalau lu udah punya anak. Semua orang bisa menjadi orang tua. Ya bisa dong, lu berbuat, hamil, punya anak, bam, lu jadi orang tua. Tapi nggak semua orang mampu menjadi orang tua. Emangnya lu pikir menjadi orang tua tuh kewajiban lu cuman kasih makan doang gitu? Ya kan, gue udah besarin lu, gue udah kasih makan. Ya sekolahin lu siapa? Lah, ya elu lah. Elu yang mau punya anak, elu dong yang tanggung jawab. Masa lu suruh tetangga? Apa sih selain itu yang kalian orang tua harus lakukan kepada anak kalian? Connection, memberi keamanan, kenyamanan, rasa percaya. Itu tuh semua harus ada between parents and their children. Gue marah banget waktu lihat klarifikasinya Pinkan Mambo. Di saat anaknya udah berkali-kali bilang sama dia kalau mah gue dilecehin sama suami lu yang dimana itu papa tirinya. And then she didn't do anything. Dan dia masih berani bilang kalau dia itu nggak lapor polisi karena dia sibuk kerja. Susah loh punya 5 anak sendirian hidupin kalian semua. So why do you have kids? Kalau nggak mampu, nggak usah sok mampu. Kalau ngurus 1 anak aja susah, kenapa mau punya 5? Jadi lu oke gitu dengan anak lu dilecehin sama suami lu ya? Yang penting gue udah kasih dia makan. Wow, Mom of the Year, congratulations. Izin berpendapat ya di sini. Saya benar-benar kaget loh, ada seorang ibu yang berkata-kata seperti nggak percaya sama anaknya, padahal anaknya juga usianya masih di bawah umur, dan kayak lebih milih untuk cuek, bukan nggak ngerasa harus tanggung jawab gimana karena udah ngasih makan ke anak. Nomor 1, anak tuh dilahirkan memang untuk kita kasih makan, tapi nggak cuma dikasih makan aja, karena kalau kasih makan aja sama aja kayak kasih makan kucing, anjing, piaraan ya, tapi juga harus ada tanggung jawab untuk menjaganya, mengajarinya, mendidiknya, memberikan contoh yang baik, dan menjamin keselamatan anak tersebut. Itu pertama. Kedua, kalau dibilang karena harus keluar rumah kerja jualan baju bla 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 bla, tapi di rumah tadi bilang ada 5 mbak. Terus untuk tugas mencari uang itu kan bukan tugas suami ya. Suaminya tanggung jawab untuk keuangannya gimana? Kok bisa sampai pontang-panting harus sendiri? Kita tuh nikah berdua. Nah kalau memang suami nggak ada gunanya di rumah, bahkan ada kemungkinan menjadi predator anak kita, singkirin itu. Itu sama aja kayak mau kondo. Tahu kan? Mau kondo ya. Jadi singkirin. Nomor 1 yang harus kita jaga itu anak kita pasti. Udah ada mbak 5 di rumah udah bagus. Mbak 5 masih mending. Yang 1 ini predator ini nih. Ini yang harus kita keluarin. Nggak penting banget. Untuk apa kalau aku ya? Untuk apa punya laki-laki tapi nggak bisa menjadi kepala rumah tangga yang mengayomi kita semua? Untuk apa gunanya dia? Cuma mau kondo doang. Aduh, buang jauh-jauh ke laut sayang. Dan ini aneh menurut gue.